Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ayah Bunda hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Senang sekali bisa bersama Ayah Bunda lagi. Kita sama-sama sharing ya, sharing aja sih sebenarnya berkaitan dengan piramida belajar. Jadi nanti sebenarnya ada sih latar belakang kenapa ini tuh dibahas, gitu ya. Nah, coba saya mau tanya dulu ya di sini yang datang. Oke, ada nggak di sini anaknya ayah bunda yang punya masalah suka pilih-pilih makanan atau picky eater? Kadang-kadang, lumayan. Oke. Kalau yang di Zoom bisa berpartisipasi aktif juga nggak? Apa gimana? Oh bisa ya? Ya di chat. Heeh. Itu yang pertama ya, masalah pilih-pilih makanan atau picky eater. Terus yang kedua, ada nggak yang anaknya itu susah fokus atau susah konsentrasi? Jadi eh, baru sebentar, misalnya lagi konteksnya ngewarnain gitu ya, atau misalnya lagi ngerjain apa, atau misalnya lagi diajak ngomong, tapi terdistrak gitu. Terus pas ditanya atau pas tadi kayaknya mama minta sesuatu deh, ya apa ya lupa gitu. Ya mungkin ada ya. Oke, itu soalnya kejadian-kejadian saat ini sih yang banyak terjadi. Terus yang berikutnya lagi, ada nggak yang anaknya mageran? Atau mamanya mageran? Ayahnya mageran. Males gerak gitu kalau kata anak sekarang ya. Jadi kayak apa namanya maunya tuh yang gampang aja, yang tidur aja, nggak mau panas, nggak mau gerah gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang berikutnya. Terus eh, ada lagi nggak yang anaknya agak susah untuk mengontrol gerakan tubuhnya pada saat lagi harusnya serius. Atau pada saat lagi duduk di meja makan, duduk eh, ngerjain apa tadi mewarnai, atau misalnya itu perasaan kursi udah sebesar itu deh, masih ditabrak juga gitu. Jadi suka nabrak-nabrak gitu ya. Jadi nggak ngeh gitu ya. Ada di sini. Ada ya, oke. Nah, karena itu, maka em, Bu Feni em, meng- mengatakan ke saya kayaknya penting untuk membahas tentang materi ini gitu ya. Apalagi sekarang itu saya juga nggak jarang lihat, walaupun sebagian sudah mulai paham ya dan terpapar konten edukasi yang positif gitu ya, bahwa ternyata konsentrasi itu menjadi hal yang lebih utama distimulasi dibandingkan baca tulis itu gitu. Tapi tetap juga banyak yang ini kalau yang sudah parentingnya sudah lebih baik biasanya paham. Tapi kalau di luar sana saya juga masih banyak menemui yang ini apa namanya les les baca tulis itu diutamakan dibanding kegiatan fisik. Jadi ya les baca tulis itu aja jadi nggak selesai-selesai deh gitu kan. Karena memang kemampuan konsentrasinya sangat terbatas gitu. Oke, ini ya fakta-fakta saat ini. Jadi udah bisa baca, tulis, hitung anak TK, tapi duduk tenangnya masih susah. Terus itu tadi konsentrasi mudah terdistrak, mudah lupa. Bukan ADHD, kalau ADHD sih wajar. Kalau anak itu ADHD, namanya juga deficit hyperactive disorder. Jadi pasti dia punya masalah di dalam fokusnya, dia punya masalah dalam mengingat gitu. Tapi itu kan memang ada gangguan di saraf pusatnya. Sementara kalau ini enggak gitu. Tapi banyak juga terjadi. Terus anak-anak kurang gigih untuk mengatasi hambatan. Jadi kayak dikit-dikit teriak, dikit-dikit nggak mau gitu, kabur gitu ya. Jadi nggak mau berjuang banget ya. Apa iya yang didengung-dengungkan gara-gara sekarang generasi alpha gitu ya, katanya mau instan semua gitu ya. Tapi ya sebenarnya harusnya enggak juga gitu ya. Oke. Terus mager, lebih senang aktivitas di rumah dengan gadget.
Nah, ini bukan cuma anak-anak, bahkan sampai remaja nih banyak. Apalagi remaja tuh tantangannya lebih susah lagi ngajak keluar rumah. Karena kalau udah apa namanya kena gadgetnya. Kemarin saya baru juga dapet pasien udah 3 bulan nggak mau sekolah, udah kelas 6 SD gitu nggak mau sekolah, jadi di rumah aja. Terus memang sih ada masalah lain ya selain masalah dia nggak sekolah tuh karena apa gitu. Misalnya ada masalah orang tua. Tapi pas saya tanya lagi, emang dia kalau nggak sekolah, ibu dia ngapain di rumah gitu kan? Pasti kan biasa ada kegiatan, tiba-tiba nggak ada kegiatan ya, ya main gadget. Tuh. Oh gadgetnya dikasih. Iya dikasih, soalnya ya gitu bapaknya yang ngasih, bapaknya emang yang salah ya. Jadi bapaknya yang ngasih gitu. Terus, oh em, iya udah gitu, ini semuanya tuh ada di rumah. TV ada, apa namanya PlayStation ada. Loh, ya gimana anak yang mau sekolah? Ini susah juga nih kalaupun ke psikolog, tapi saya juga jadi susah karena saingan saya gadget gitu kan. Kecuali kalau memang misalnya dia nggak mau sekolah, tapi di rumah dia suruh bantuin kerjaan rumah gitu, ada aktivitas lain gitu ya nggak gadget, pasti dia milih sekolah. Tapi kalau di rumah difasilitasi banget dan semuanya kesukaan dia banget, ya akhirnya tambah nggak mau sekolah. Makanya jadi hati-hati. Takutnya sampai ke adiksi. Nanti kalau udah adiksi susah lagi. Terus yang berikutnya tadi yang pinter yang saya bilang ya. Nah terus ini lagi ada kurang bisa mengontrol gerakan. Biasanya suka jatuh gitu. Nggak ada apa tiba-tiba kesandung jatuh gitu. Ada beberapa anak. Terus habis itu suka nabrak benda atau misalnya lagi megang sesuatu jatuhin barang gitu tiba-tiba pecah apa gitu. Nah, itu juga beberapa fakta yang terjadi. Nah, oke, lanjut ya. Coba Bunda, ini gambar apa sih? Rumah ya. Rumahnya bagus gak? Bagus. Em, kalau yang terlihat dari rumah ini kira-kira kesannya apa? Sepi, oke. Terus apa lagi? Bangunannya gimana sih? Bangunannya ini pakai batu bata loh ya. Jadi berarti bangunannya apa? Kenapa? Kuat ya bangunannya kuat terus kokoh kelihatan berdiri tegak gitu ya kokoh nah seperti itu ini rumah yang kayak gini kalau nanti ada petir ada badai ada macem-macem lebih tahan nggak kira-kira maksudnya ada sesuatu yang bisa diprediksi tapi karena bangunannya kokoh jadi kemungkinan besar dia akan tidak rubuh nah tapi kita lihat yang ini tuh ini rumahnya udah ini ya udah rubuh ya, udah separohnya sudah ini ya. Walaupun dia dari apa namanya batu-bata juga, cuman kita bisa lihat di sini atapnya dan atasnya tuh dari kayu juga gitu. Nah, rumah ini seperti ini terjadi bisa jadi juga karena fondasinya yang nggak kuat. Dan ini kan rumah kan lama ya, nggak mungkin buat setahun 2 tahun. Ini lama sampai tetangganya kali di sebelah nggak ada apa gimana. Jadi sampai rusak. Nah, sama sih seperti anak. Anak ini akan lama untuk belajar gitu. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu deh. Ada nggak di sini yang ayah bunda tuh tahu sebenarnya definisi belajar tuh apa sih? Ada yang mau bantu nggak? Oh, bu guru juga boleh. Definisi belajar apa? Ini cuma satu ya? Apa? Oh, oke. Kira-kira menurut ayah bunda nggak ada benar salah di sini ya? Nggak ada benar salah. Jadi banyak boleh dijawab. Apa sih belajar itu yang biasanya bunda tahu gitu? Mau belajar tuh ke anak ngasih taunya apa berarti? Oke, oke. Jadi belajar tuh dari tidak bisa jadi bisa, dari nggak tahu jadi tahu, untuk tahu gitu ya, untuk bisa. Oke, untuk dapetin skill baru, untuk dapetin pengetahuan baru itu belajar. Oke. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Belajar apa nih? Bu guru deh, bu guru. Belajar kira-kira apa?
Ada lagi nggak yang mau nambahin kira-kira? Oke, iya benar gitu ya. Jadi sebenarnya salah satunya itu. Jadi belajar sampaikan ke anak-anak kita ini adalah anaknya di rumah tetap belajar konsisten nggak? Terus maksudnya apa nih Miss? Belajar tulis itu anak TK bukan belajar itu banyak tadi sebenarnya belajar itu bukan paper pensil naik sepeda dari nggak bisa jadi bisa itu belajar gitu ya. eh Tadinya dia nggak tahu nih di sekitar rumahnya ada tanaman apa aja. Begitu dia keluar rumah, dia lihat mamanya ngasih tahu, dia jadi paham. Oh ini tanaman A, B, C, D itu belajar. Gitu. Jadi belajar itu seharusnya dengan hal yang menyenangkan. Gitu. Belajar itu nggak cuma ketika ketemu angka. Jadi kalau ketemu angka atau misalnya baca dari buku itu baru belajar. Enggak. Belajar tuh apa saja. Dari hal yang kita nggak tahu jadi tahu. Dari hal yang kita nggak bisa. Dan oleh karena itu, ciptakan pengalaman belajar menjadi hal yang positif buat anak. Supaya anak senang untuk belajar. Supaya kan kalau anak sekarang kayaknya kalau dengar kata belajar gitu ya, ada yang senang juga ada walaupun jangan khawatir juga gitu. Tapi banyak kan yang nggak senang gitu kan. Kayaknya belajar itu sesuatu yang aduh males banget gitu ya. Entah karena balik lagi makanya tadi saya tanya dulu, Ayah udah tahu ada definisinya. Kalau udah tahu, mulai sekarang pahami gitu dan katakan itu sama anak. Jadi belajar itu nggak harus selalu pakai buku, pakai kertas, pakai pensil, tapi apapun kamu bikin Lego dari nggak bisa jadi bisa. Itu namanya belajar. Kamu akhirnya bisa kan, gitu, ya. Nah, balik lagi ke sini, ini untuk sampai ke tadi proses belajar yang menyenangkan dan siap, maka ada beberapa hal yang harus didukung. Nah, hari ini kita akan bahas piramid of learning yang kaitannya nanti sama rumah ini, ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Pyramid of learning apa sih? Jadi, pyramid of learning yang ada di posternya itu ya. Nanti ada sih. Nah, itu adalah tingkatan atau susunan. Gimana sih sebenarnya seorang kita melihat seorang anak tuh secara utuh. Gimana sih anak memproses dan menggunakan seluruh indranya, seluruh kapasitas dirinya sebagai keterampilan dasar untuk tumbuh dan terus berkembang sampai nanti sampai dia meninggal gitu. Makanya sebenarnya ketika kita ikut kajian, ketika kita misalnya em, keluar rumah gitu ya, misalnya berinteraksi ikut komunitas, terus di komunitas itu kita berbagi segala macam, itu sebenarnya belajar gitu loh. Jadi banyak sebenarnya belajar. Nah, kan kenapa sih kita semangat gitu ya, misalnya ikut kajian atau ikut komunitas yang mau berbagi segala macam gitu. Kalau kita masih merasakan semangat itu sampai hari ini, berarti kita harus bersyukur. Karena tadi mungkin kita senang dengan belajar. Nah, jadi nanti itu dia tadi mindsetnya harus diubah. Jadi belajar pokoknya nggak harus yang ada kertasnya sama ada pensilnya, gitu ya. Oke, nah tubuh anak itu membutuhkan nutrisi yang kuat bagi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini memproses segala informasi. Otak ini yang akan menentukan bagaimana kita bersikap, berpikir, mengolah emosi, semuanya. Itu biasanya ada di sistem saraf pusat. Nah, agar dapat berfungsi secara adaptif di sistem saraf pusat ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Baru kita masuk ke piramida, ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan segitiga ya. Jadi yang paling atas tuh yang paling puncaknya, yang paling skill utamanya. Tapi itu semua nggak akan tercapai kalau bawah-bawahnya belum selesai, masih ada masalah, atau belum maksimal, atau yang satu udah bagus tapi yang satu ini kaitannya sama yang
ayah bunda. Itu adalah 7 sistem integrasi yang diperlukan setiap manusia, setiap individu untuk mampu mampu ber yang berguna untuk bekal hidup selamanya itu akan susah gitu ya. Walaupun secara skill sebenarnya dia udah bisa, cuman bisa jadi tidak konsisten munculnya. Makanya kadang sebenarnya ini anaknya udah kalau ada yang ketemu gitu ya, itu ini ya bu nggak keluar ya. Terus ini dia nggak ketemu deh. Harusnya nggak gitu. Harusnya bisa lebih tampil konsisten gitu ya. Oke. Nah, juga gini, nah, itu sebenarnya kalau susu sih pas bayi ya. Tapi berjalannya waktu juga nggak apa-apa, masih terus distimulasi aja ya. Yang membedakan apa? Visualnya ngeliatnya gitu. Padahal mah sama aja. Begitu akhirnya dia mau nyoba, oh yes. Gitu. Jadi dari visual anak bisa mempersepsikan sesuatu sehingga otaknya berpikir akan sesuatu. Ada lagi nih misalnya eh, ini apa namanya em, main-main yang lengket-lengket gitu kayak misalnya slime gitu ya. Kalau anak cewek kan kadang-kadang malah suka ya, bisa anak cowok tuh slime atau tepung. Kita bikin adonan tepung yang kasih airnya tuh agak sedikit gitu, jadi encer lengket gitu. Kadang nempel-nempel di tangan gitu. Nah, itu nggak semua anak bisa. Bahkan ada anak yang punya masalah dengan nggak mau makan nasi. Itu itu bukan karena emang oh, nasi nggak enak atau apa, tapi bisa jadi ada di masalah sensori karena lengket nasi gitu. Nasi putih itu terutama ya lengket. Tapi kalau nasi goreng dia mau. Kan nasi goreng kalau nasi goreng lebih terpisah gitu kan. Nah, itu biasanya di sensori. Jadi masalah picky eater itu kaitannya sama sensori. Rasanya, taktilnya, terus penglihatannya, terus gimana dia em, apa namanya mengecap rasa ya, indera perasanya gitu. Itu juga ngaruh, pengaruh. Itu masalah makan. Gitu. Itu sebenarnya bukan masalah makan masakan mama nggak enak enggak gitu. Tapi lebih ke em, dia aneh terhadap tekstur yang sifatnya itu kasar dan agak keras. Kan selama ini dia makannya halus gitu ya tekstur bubur. Begitu naik dan naik lagi langsung dari ayam, makanya dia nggak bisa lepeh gitu. Atau kadang-kadang bahkan nggak mau bahkan nyoba ya, nyoba yang beda itu nggak mau. Biasanya kalau masalah makan, tapi ini dua nih kolaborasi antara sensori integrasi dengan terapi wicara. Karena di beberapa case ininya juga nggak berfungsi rahangnya untuk memotong buat ngebantu ngomong bahasa gitu enggak, tapi berkaitan dengan makan juga bisa tuh. Oke, nah yang berikutnya tadi ya fondasi dasar mendukung kemampuan belajar akademik di sekolah. Ini saya saking ngetes apa seringnya kalau ngelihat anak tes nih apalagi terutama yang baru masuk kelas 1 SD gitu ya. Itu ngelihat rata-rata itu kemampuannya mah bisa, cuman fokusnya sama ngontrol gerakan tubuhnya ini yang banyak kelihatan sekarang terjadi. Ya, kenapa? Ya karena tadi em, kalau tadi kita ngomongin tentang makan, terus kan ada lagi tuh ya proprio sama vestibular, keseimbangan gerak. Anaknya nggak misalnya mau naik tangga, jatuh di sini. Jadi kan lagi-lagi pengasuhan lagi gitu ya. Terus mau nyoba naik sepeda, terus jatuh. Udah besok gak usah naik sepeda, udah main aja di rumah ya gitu daripada kakinya berdarah. Ya nggak bisa-bisa vestibularnya sama proprionya gitu.
Dia naik-naik bangku tiba-tiba mau ngambil barang sendirian, waduh udah mau jatuh gitu kan, atau misalnya kita ngeliatnya oh kayaknya kita kebayangnya dia jatuh ya gitu kan ya. Nah ini juga soalnya masalah nih buat bunda-bunda yang suka overthinking nih, padahal mah anaknya bisa tapi kayaknya bundanya tuh mikirnya takut gitu nanti anaknya nggak bisa nanti begini begini, padahal itu cuma pikiran bundanya. Terus pertanyaannya kalau gitu kapan anaknya bisa ya kan, kalau misalnya kita selalu mikir gitu. Nah, kalau misalnya anaknya mau coba nih ngambil sesuatu ya, terus habis itu misalnya dia ngambil bangku sendiri, terus dia naik sendiri. Sebenarnya kita perlu bersyukur loh, oh anak ini tuh punya kreativitas ya, punya problem solving untuk dia tahu dia butuh apa, terus dia ngelakuin itu. Nah, cuman kita perlu perhatikan, ini dia masih gerusak-gerusuk atau enggak. Jadi kita berada aja di sampingnya kalau kita takut dia jatuh. Tapi kita kasih kesempatan dulu dia untuk coba gitu. Karena itu tadi bagian dari stimulasi si proprio sama vestibular. Jadi nggak apa-apa anak tuh main lari-larian di luar. Nah, kalau di bulan bintang makanya saya suka bilang kalau anak-anak yang masih punya kebutuhan gerak lumayan besar di kelas, datangnya bilangin sama bundanya minta pagi. Sebelum kelas dimulai, mereka harus main dulu di luar gitu. Jadi supaya terfasilitasi daripada nanti pas di kelas digerusak-gerusuk ya atau jumpalitannya gitu kan. Karena memang ada anak-anak yang punya kebutuhan gerak lebih tinggi itu ada. Tuh, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi ya tingkatannya. Ada taktil, peraba, jadi apa namanya kulit, visual penglihatan, auditory itu pendengaran. Ada nggak di sini anaknya ayah bunda yang kalau dengar petir tuh nangis? Atau suara blender, suara kipas yang kencang banget, lebih kencang dari ini, atau diajakin ke kondangan, atau ke tempat rame gitu ya, ke tempat pasar malam atau pasar aja dia tuh kayak langsung tutup kuping gitu, yang kayak pusing gitu, bising sama suara bising itu bisa jadi pendengarannya. Pokoknya suara yang kencang-kencang nggak langsung bereaksi secara berlebihan atau menghindar itu bisa jadi ada masalah sensori. Justru tapi ada anak juga yang ini kayak udah kita cubit dia nggak berasa, kalau cubit terus lebih kenceng lagi, nah itu juga masalah sensori. Makanya sebenarnya yang Pak, jadi gini kalau berlebihan itu juga punya masalah, kalau menghindari atau kurang juga punya masalah. Yang benar adalah netral. Jadi bisa itu disebut dengan adaptif, netral di tengah-tengah gitu. Kan kadang ada anak yang aduh buat kita tuh muter-muter itu kayak pusing ya, buat dia seneng malah muter-muter gitu. Jadi dia masih sensation seekingnya gitu, masih mencari-cari untuk kebutuhan sensorinya gitu, seeking. Terus pengecap. Nah, pengecap itu tadi ya lidah ya, rasa ya gitu ya. Oke, kalau misalnya dia sama tekstur atau sama sensitif banget sama hangat dingin gitu itu juga bisa ya. Tapi kalau yang berkaitan ini kan tadi pengecapan ya, biasanya mah banyak emang makanan. Tapi kalau yang biasanya taktil itu juga ada yang kayak eh, kalau dia nggak tahan gerah banget. Maksudnya kan wajar ya kalau habis olahraga atau apa keringetan emang risih sih. Cuman kalau ini tingkatnya tuh lebih bisa jadi cranky atau apa gitu, lebih parah dari itu. Gitu sih. Nah, terus yang berikutnya penciuman. Nah, ada yang terlalu peka, sensitif untuk mencium bau-bau sesuatu, atau ada yang sama sekali nggak peka. Ini nggak tahu bau apa gitu ya. Cara nanti kita bahas cara-caranya gimana untuk menstimulasi ini. Terus yang berikutnya sistem vestibular, keseimbangan gerak yang tadi saya bilang, lalu otot ya, proprioceptif. Oke, gimana sekarang sampai sini ada pertanyaan atau pertanyaannya di akhir aja? Di akhir aja. Apa gimana? Wah, mau tanya dulu boleh sih? Oh, lagi dicerna dulu. Ya udah, oke. Ya udah. Nanti kalau gitu lanjut dulu ya. Sekarang masuk ke gimana sih cara menstimulasi sistem sensori ini. Karena tadi balik lagi ya, sistem sensori ini ayah bunda menjadi hal utama, hal penting mendukung perkembangan pertumbuhan anak selanjutnya. Basic ya. Oke. Kalau anak apa namanya kayak tadi saya cerita pas saya lagi tes gitu ya. Dia udah mampu macem-macem macem-macem.
tapi konsentrasinya masih fluktuatif gitu. Jadi itu akan membuat kadang perilaku kemampuannya tampak, kadang perilaku kemampuannya jadi nggak tampak. Nah, ini yang disayangkan. Makanya kadang kala sebenarnya kalau ketika misalnya tes gitu ya atau tes IQ itu kelihatan potensi dia sama yang dia punya kalau nggak maksimal terstimulasi itu kelihatan. Nah, biasanya masalah-masalahnya adalah salah satunya dari sensor ini. Jadi kadang-kadang potensinya segini gede banget, tapi yang keluar baru segini doang. Gapnya jauh banget gitu. Ya itu biasanya kebanyakan gara-gara sensori. Makanya akhirnya eh, ini tuh dikuatkan gitu. Akhirnya sekarang-sekarang tuh sering banget ya udah balik lagi ke sensori. Dan stimulasi ini tuh harus tuntas. Karena sebagai fondasi dasar tadi ya. Kebayang nggak kalau yang tadi tangga pertamanya, sorry, ini, nah ini misalnya ya, yang kuningnya ini kita bayangin aja kayak Lego atau rancang bangun ya, segitiga. Terus satu kuningnya misalnya di keseimbangan itu bolong, ya kan? Kira-kira gimana tuh segitiganya? Kan nggak kokoh ya, akan mudah disenggol dikit bisa jatuh atau bahkan ada dua nih, apalagi ada dua vestibular sama proprio yang nggak bisa nopang pasti jatuh. Yang atas atasnya jadinya nggak konsisten gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke gimana caranya. Yang pertama taktil. Taktil ini dengan berkaitan dengan perabaan ya. Jadi, ajakin anak untuk mengenal berbagai tekstur dengan main kain yang macam-macam. Ada yang lembut, ada yang kayak spons, agak-agak kasar, tapi dia empuk gitu ya. Mindahin air dari satu tempat ke tempat lain pakai spons. Jadi dia juga latihan tangan ya, jadi sambil memeras gitu ya. Terus boneka bulu, sikat. Nah, pada anak-anak yang masih susah sikat gigi, itu juga ada masalah sensorinya. Gitu. Karena yang nggak mau ininya, apa kena. Makanya si apa masih sensitif. Karena kan sebenarnya di mulut itu juga ada ini kan ya, indera raba gitu ya. Jadi itu yang ngebuat dia ngerasa aneh si bulu-bulu itu. Bulu-bulu sikat giginya maksudnya ya, gitu. Nah, terus karpet kasar, boneka bulu, gitu macam-macam. Buat sesuatu dari apa ya kayak play doh gitu, tepung, slime, foam, foam yang buat apa ayah untuk cukur tuh, yang foam putih itu. Coba deh kalau lagi mandi dites aja, anaknya mau nggak megang. Ya, tapi kita nggak bilang pegang, tapi kita bilang, bikin es krim yuk, gitu. Terus mau nggak tuh dia? Ada anak yang baru kena sedikit langsung, gitu. Itu terjadi loh ya, ayah bunda gitu. Maksudnya kalau emang saking nggak mau megangnya gitu. Buat kita biasa aja, tapi buat beberapa anak itu jadi berasa hal yang menakutkan gitu. Oke. Terus bermain pasir atau berjalan tanpa alas kaki di rumput. Tapi ya nanti kan kalau misalnya ada pertanyaan kan nanti kalau kotor gimana? Nah, sebenarnya sebenarnya rumputnya kalau emang rumputnya masih kita lihat aman ya, asal jangan rumput yang benar-benar ada kayak ranting-ranting berbahayanya kayak gitu ya. Kita kan juga lihat. Maksudnya kayaknya sih kalau rumput di taman-taman Jakarta pada umumnya lumayan lah ya gitu, nggak yang kayak rumput di kampung gitu. Kalau di kampung kan ngeri ya, emang suka ada apa yang tajam-tajam batang pohon gitu. Jadi ngeri berluka gitu. Tapi kalau di taman-taman ini sih kayaknya enggak. Gak apa-apa nyeker aja sekali gitu. Nanti tinggal cuci kaki. Jadi ngebuat anak tuh juga berpikir bahwa ya kotor emang kenapa? Kan tinggal cuci kaki kan jadi bersih. Gitu. Kalau kita udah bisa kayak gitu kan kita juga jadi nggak ribet. Maksudnya anaknya juga jadi nggak ribet. Maksudnya kotor. Nah, sebenarnya membiasakan kayak gini-gini, nanti kalau si sensorinya ini tujuhnya juga bagus, itu bisa ngebuat anak tuh jadi lebih kayak nggak ngerepotin gitu. Kayak misalnya nih ya, kalau saya tuh keperhatiin ya, kadang-kadang tuh. Nih, jadi kalau ada temen ibu-ibu gitu ya, kalau di sekolahan, kita anak kita mau mabit, wah tuh ada yang mamanya tuh goyang banget gitu ya. Kayaknya untuk supaya anaknya tuh safe gitu.
Tapi dengan kayak gitu sebenarnya kita nggak memaparkan dia dengan kondisi yang sehari-hari normal gitu. Jadi kan kita kadang-kadang nggak bisa mengontrol ada apapun gitu ya. Selama ya kalau kayak obat segala macam sih nggak apa-apa, itu dibawain ya karena kan berkaitan kesehatan. Tapi kayak misalnya gini deh, eh, dia harus tidur suatu hari di karpet doang, ya kan juga cuma semalam ya. Kan ada yang, oh tidur di karpet besoknya masuk angin gimana ya gitu kan. Tapi kan juga cuma semalam lah, biarin aja dia ngerasain. Besok kita bisa bahas, enak nggak tidur di karpet, rasanya gimana. Di sana orang-orang yang tidak seberuntung kamu tidurnya setiap hari begitu gitu. Jadi biarkan anak tuh kaya akan pengalaman, nggak harus hidupnya anak tuh enak terus gitu ya, karena nanti di zamannya dia, di dia besar, dia harus bisa survive. Jadi kita juga ubah mindset, jangan mendidik anak untuk jadi pintar saja, tapi didik anak untuk bisa survive gitu sih ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus bermain air dalam, ada loh anak-anak yang punya masalah sensori, kecipratan aja bajunya sama air itu heboh kayak gitu, marah-marah gitu kan, padahal cuman air putih biasa gitu, cuman buat dia risih aja. Nah, terus kalau punya kucing gitu ya boleh diajakin almus kucingnya, boleh kalau punya ikan juga boleh. Apa namanya, ya jangan dikobok-kobok memang dirasain, atau binatang apapun gitu ya. Terus finger art itu yang ngasih cat air di jempol, cap jempol kayak atau apa gitu-gitu. Karena nggak nyaman itu anak kan kadang kayak kotor gitu. Kan. Ngelihat tangannya berwarna-warni atau jadi kotor, lengket gitu itu kadang-kadang nggak nyaman. Tapi lakukan ini secara bertahap juga ya. Nanti habis pulang dari sini, ntar khawatir, oh saya semangat gitu ya. Mau kasih ini, terus anaknya belum siap banget, yang ada trauma nanti. Jangan-jangan. Jadi pelan-pelan aja. Biasanya kalau emang kayak tepung gitu, kalau dia belum bisa yang terlalu cair, pasti airnya dikit aja dulu gitu. Jadi yang itu nggak apa-apa kan, tangannya bisa. Tapi kalau udah mulai-mulai baru teksturnya makin diencer-encer, dilengketin gitu. Jadi bertahap juga gitu ya. Oke. Pokoknya jangan sampai terjadi perang dunia di rumah. Mungkin ngomongnya, waduh, bikin pusing gitu ya. Nah, ngomong nama binatang, gue, oh segala macam. Ya udah, bunda temenin aja gitu. Terus kalau misalnya ditemenin masih denger gimana, Miss? Ya kalau masih denger, lihat aja anaknya. Anaknya ngerespon nggak? Jangan-jangan anak kita juga sebenarnya nggak ngeh banget. Kecuali kalau anaknya jadi ngomong gitu kan. Kalau anaknya jadi ngomong, kita juga netral. Jangan-jangan anaknya nggak paham maksudnya apa. Jangan-jangan anak itu nggak tahu konteksnya. Jadi kita mesti tanya juga. Jangan langsung panik pokoknya. Moodnya bunda-bunda tuh nggak boleh langsung panik ya. Jadi harus netral dulu gitu. Nah, terus ajakin dia keluar, ngeliatin berbagai hal di lingkungan terdekat. Kalau weekend mungkin boleh ya ngajak sama keluarga pergi kemana gitu. Dan pada saat pergi, jangan pergi sih pergi ya. Pergi nggak pergi. Tapi selama di kendaraan, selama di tempat makan, anaknya dikasih gadget. Itu sama aja, mendingan di rumah aja gitu ya. Jadi kalau pergi udah bagus, nggak ada gadget dulu, tapi banyakin tanya anak itu di perjalanan. Itu lihat deh sebelah kanan ada apa ya? Ini apa sih gitu? Itu wawasan pengetahuan gitu, ngebuat anak aware terhadap hal-hal yang ada di sekeliling dia gitu ya. Itu perlu kita lakukan. Nah, termasuk tadi eksplorasi mengamati berbagai hal di lingkungan. Bahkan dari hal paling kecil pun kita bisa tanya loh sama anak. Misalnya kita lagi keluar, kita lihat semut, ih, namanya apa ini dek? Semut. Semut. Kenapa ya semut itu kecil gitu? Kenapa bun gitu? Ya emang semut kecil dari sononya. Nah, eh, iya ya. Tapi lihat lagi deh semut itu eh, bareng-bareng ya sama temennya gitu. Nah, kalau memang anak makin penasaran dengan semut, yuk kita cari. Ntar ya, Bunda cari dulu, kita cari di Google.
cari misalnya video YouTube tentang semut atau cari di buku tentang semut, kita cerita tentang semut. Kalau dia lagi tertarik sama semut, eh, bikin si tokoh semut ini jadi contohnya. Semut ini senang berbagi sama teman-temannya, dia selalu bersama-sama, ya gitu-gitu. Jadi dari situ banyak hal yang bisa dieksplor dari cuman dia ngelihat semut gitu ya. Nah, makanya kalau di tes IQ biasanya juga kelihatan anak-anak yang jarang dikasih kesempatan keluar itu kelihatan juga. Semuanya bagus hasilnya. Tapi ada satu yang jelek. Terus, oh kondisi ini ya, oke saya tanya ibunya. Ini kayaknya anaknya dikurung di rumah terus ya. Iya, Miss. Cuman itu doang PR-nya. Kalau yang lainnya udah bagus gitu. Tapi kalau emang ibu nggak percaya, maksudnya kalau bunda nggak percaya sama lingkungan rumah karena tadi khawatir ya bahasa atau apa, carikan klub aja. Klub yang seusianya, klub olahraga, kayak gitu-gitu. Jadi dia pun tetap bisa berteman gitu di luar sekolah. Karena kan kalau sekolah rumah ya, ya cuman itu aja kan yang dia tahu. Tapi begitu dia tadi ikut klub, terus dia ke tempat yang baru, dia banyak lagi ada wawasan pengetahuan dan yang lain-lain yang dia dapatkan gitu. Jadi jangan potong apa ya kemampuan anak yang harusnya berkembang hanya karena ketakutan kita. Tapi kalau memang itu menjadi ketakutan kita harus cari cara supaya gimana caranya ini tetap dapat terfasilitasi tanpa kita merasa khawatir. Itu sih ya, itu aja. Oke. Terus yang berikutnya main di depan cermin nih kalau visual. Jadi sebenarnya ajak juga untuk ngeliat. Misalnya kayak kan kita ngomongnya sama anak TK ya. Jadi kayak mana coba pegang hidung kamu gitu ya. Nggak usah ditambahin hidung pesek mana, nggak usah. Hidung kamu mana? Terus telinga kamu ada berapa? Coba pegang tuh. Pegang telinga mama mana? Telinga bunda gitu. Jadi ajak ke cermin. Ini juga sebenarnya ya, dengan bercermin, anak tuh melihat dirinya. Terus kita bisa sambil bilang, Masya Allah ya anak bunda, udah ganteng gitu. Ya kan ganteng versi bundanya ya, nggak apa-apa ya gitu. Terus itu sempurna sekali, akunya mata dua gitu-gitu. Itu boleh loh diberikan. Kenapa? Karena itu bagian dari konsep diri yang positif, konsep diri sederhana buat anak-anak usia TK. Saya ketemu sama anak remaja yang punya masalah emosi, yang dia itu sangat minder. Ini anaknya udah SMA ya, kelas kelas 3 SMA. Dia minder banget gitu ya. Dia nggak punya temen di sekolah perempuan ini padahal. Terus habis itu, eh, ya memang ada kasus juga ya, ada masalah juga lagi-lagi orang tuanya gitu kan. Apa anak ini anak broken home. Terus ternyata setelah saya bersesi-sesi gitu apa ngobrol apa sampai dia terus suatu hari saya tuh ngasih kaca, ini ada kaca, kamu lihat dong diri kamu gitu. Terus aku tuh sebelumnya nggak pernah ngaca, dia kan nggak pakai jilbab, jadi saya tanya terus gimana kamu nyisir gitu kan. Aku nyisir tapi aku nggak lihat kaca. Gak suka, gak suka. Oh, sebenarnya dia bukan gak suka sama kacanya tapi dia nggak suka sama dirinya. Cuma kan karena tadi pas datang konsep dirinya lagi negatif banget kan. Perlahan-lahan akhirnya dibangun gitu. Sampai akhirnya pas terakhir-terakhir udah mau selesai gitu ya kan. Udah kelihatan perubahannya. Jadi jadi beda gitu. Eh, tadinya ya gitu cuek banget sampai maksudnya dia tetap nyisir sih. Cuman dia nggak sambil lihat kaca. Terus kok sekarang dia udah beda. Gitu. Dia udah rapi, udah peduli sama penampilannya dan dia udah memang udah jadi percaya diri gitu. Maksudnya udah oke lah gitu. Oh, ternyata sampai segitunya ya gitu. Jadi ada ayah bunda anak-anak orang-orang di luar sana yang nggak mau ngaca karena nggak mau melihat dirinya, nggak mau menerima dirinya. Tapi buat saya lihat diri kita di kaca itu sebenarnya salah satu bentuk syukur kita juga kan, gitu. Maksudnya atas apa yang sudah Allah berikan itu kan syukur kita. Nah, belajar anak apa hal-hal sederhana kalau kita tahu tuh tentang mindful gitu ya, bagaimana bermakna, bagaimana mengambil sesuatu tuh kayak ngeliat nih apa yang udah aku dapatkan gitu ya, rasa syukur kalau dikaitkan sama ilmu Islam kan mindful itu sebenarnya bersyukur gitu ya. Itu coba ajak nanti anaknya ayah bunda untuk baca.
Tapi kalau yang sekarang, misalnya terutama yang putri gitu ya, udah seneng banget ngaca ya nggak apa-apa gitu. Malah nggak mau lepas dari kaca gitu ya, nggak apa-apa, itu udah bagus kok. Maksudnya nggak apa-apa, itu boleh dari itu harusnya seperti itu. Oke, terus bermain cilukba. Cilukba juga visual karena ada sesuatu yang ada tadinya, terus habis itu ada yang nggak hilang gitu, terus ada lagi gitu ya. Nah, terus buku dengan bahan yang punya warna kontras. Bagus. Jadi kalau untuk anak-anak TK itu bagus. Jadi warna-warna bukan mengkilap tapi lebih ke merah, kuning gitu warna-warna primer. Itu perlu dikenalin juga gitu ya. Oke. Terus menyusun balok, balok-balok berwarna, Lego lainnya. Nah, oh emang apa sih pentingnya nyusun balok berwarna Lego gitu-gitu? Itu kan sebenarnya kita lagi ngajarin anak untuk punya persepsi visual, bangun ruang. Kaitannya sama nanti kalau dia belajar tentang berhitung. Kan ada bangun ruang, ada berhitung itu kalau buat anak TK yang kita tanya pas mau SD itu lebih ke dia paham nggak urutan, bukan angka ya, bukan 3 tambah 4 gitu, bukan, tapi dia paham nggak urutan, mana yang di tengah, mana yang di depan dan di belakang gitu. Terus besar kecil, panjang pendek, eh, banyak sedikit gitu. Itu konsep-konsep seperti itu. Terus apa namanya? Terus lagi kayak ada sih pertanyaan yang berkaitan dengan angka, tapi eh, angka ini misalnya gini, mana yang jumlahnya 4 tapi ada bendanya gitu. Karena kita sebenarnya di dasar TK itu mau ngasih tahu 4 itu gimana sih? Jadi kayak yang ada di kepalanya, kalau 4 itu ada kayak gimana, dia bisa membayangkan kayak gitu. Makanya kita bantu dengan sekarang kalau 4 ya bendanya ada 4. Nah, makanya kalau ada simulasi yang ngajarin berhitung, tapi cuman tambah-tambahan aja atau kali-kalian yang cuman angka tanpa ada bantuan gambar, buat anak TK kelas 1 SD jangan. Khawatirnya mereka cuman hafal tapi nggak paham. Ini pun saya pernah nemuin gitu ya. Dia secara katanya kata orang tuanya kan dari hasil numeriknya itu kurang. Tapi dia padahal kalau dari ngerjain soal matematika katanya udah bisa sampai kali-kalian. Tapi kok numeriknya kurang. Nah, karena pertanyaan di psikotes itu bukan sekedar bisa, tapi paham. Karena yang kita tanya itu sebenarnya soal cerita, pemahaman. Tapi sebenarnya cuma jumlahan penjumlahan sederhana. Kayak misalnya kakak punya 2 kue. Terus udah dimakan satu, berarti kuenya gimana sekarang berapa? Kayak gitu loh. Oh, jadi dimakan tuh hilang ya gitu. Atau misalnya mama punya 2 pensil, terus kamu dikasih lagi 1 pensil, berarti pensilnya berapa gitu. Jadi kayak angkanya kecil banget, angkanya bukan angka lebih dari 10, tapi dia paham nggak kalau itu adalah di jumlah. Selain itu, em, nanti kita masuk deh di auditori. Ini visual dulu ya sampai sini. Oke, kita lanjut. Cuman kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau, jangan nanti tumpah gitu ya. Misalnya mau anak mau masukin buah ke blender, jangan nanti tumpah. Nah juga sih kebanyakan jangan gitu ya. Jadi akhirnya anaknya jadi nggak terbiasa dengan berbagai stimulus. Oke. Nah ini gustatori. Ini juga termasuk gustatori berkaitan dengan perasa ya. Itu rasa makanan. Biasanya yang masuk-masuk ke dalam mulut gitu. Finger food eh, Bunda tahu ya, yang dipegang aja itu bagus juga. Karena biasanya eh, dengan finger food itu sebenarnya ada dua nih, gustatory sama kadang-kadang satu aktivitas itu nggak bisa juga sih kita anggap misalnya gini, finger food gitu ya. Berarti hanya gustatory aja nggak juga, itu bisa sekaligus sama taktilnya. Karena sambil dia megang kan dia merasakan teksturnya, terus dia masukin ke mulut itu di rasanya itu pengecapan pengecapan ya gustatory. Nah, terus sikat gigi pun begitu gitu. Ada taktil dan ada gustatorinya.
Nah, ini beri makanan yang tadi saya bilang, tingkatan tekstur yang sesuai usianya. Ada nggak di sini yang udah TK anaknya masih nggak bisa makan keras? Atau misalnya kalau em, teksturnya agak kasar dilepeh gitu, ada nggak? Nggak nelen ya? Mm, mm. Tapi padahal udah bisa hancur ya? Oke. Nah, itu bisa jadi. Kecuali kalau misalnya nggak bisa hancur, mungkin tadi dia kemampuan gigitnya yang kurang bagus kan. Tapi kalau dia udah bisa hancur, berarti gigit nggak ada masalah. Cuman dia nggak bisa nelen. Karena ini, iya kan? Iya, 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 benar. Jadi si tujuh indera ini dia yang akan, dia kan gini tunjuk. Jadi tujuh indera ini gini. Misalnya dia ada stimulus ya, apapun gitu ya. Terus si tujuh indera ini akan kayak gini loh. Ini indera yang mana nih yang harusnya merespon yang harusnya netral. Udah gitu kan. Terus diproses ke sistem otak. Kalau tadi kan sebenarnya kayak, yaudah, ayo aku bisa masukin. Tapi pas udah mau telan, ntar dulu itu kan ada yang aneh, ada yang oh, jadi tepeh gitu. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Heeh. Daging sapi dan daging ayam aja yang teksturnya itu. Atau oh oke. Cuman itu aja. Oke. Em, Nah, nanti coba aja dites lagi yang lain-lainnya. Maksudnya bisa jadi kan tadi ya, walaupun itu cuman yang di sini, tapi bisa jadi kayak dia tadi main-mainan si taktilnya juga. Karena si gustatori biasanya berkaitan banget sama taktil. Jadi beragam taktil tekstur, terus dia suruh kakinya nyeker, itu dia mau nggak gitu. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Berarti dia sama tekstur kasar ya, yang agak kasar gitu dia nggak bisa. Kasar yang lain tuh apa? Sayur, sayur yang agak keras apa nih? Kalau sayur kan dia serat ya, beda. Mm-mm. 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 Wortel. Nah gini, kalau wortel itu bukan yang sayur ya, wortel finger berarti, finger food gitu. Nah, bedanya perhatikan deh, wortel itu kalau udah dikukus, dia tuh em, walaupun nggak terlalu ini akan, maksudnya dia nggak berserat-serat kan. Mm, mm. Masih keras tapi maksudnya di dalam wortel itu bukan jadi apa ya, teksturnya tuh halus. Kalau daging itu kan tekstur serat-serat gitu, sama si karena sejenis daging sama ini ayam, daging sapi dan daging ayam kan berdua berserat-serat gitu ya. Itu sih. Nah, cuman makanya sebenarnya tadi juga kuncinya ibu dia udah bisa gigit-gigit, cuman dia nggak bisa nelen aja kan, nggak bisa nyampe nelen gitu ya. Itu sebenarnya berkaitan sama si ininya. Sikat gigi bermasalah nggak? Satu hari. Sikat gigi mau ya? Oke. Oh suka banget sikat gigi. Oke. Berarti satu-satu mas. Hmm. Kalau daging sapinya meltik, soalnya itu meltik juga beda ya, Bun. Iya, iya, itu kan udah di blender gitu ya kalau roll aja. Mm-mm, mm-mm. Oke. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Em, Kalau nggak dikumpulin dia mau ya.
Saya sih feelingnya, ya 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 ya. Hmm. Iya kadang-kadang kayak gitu emang harus latihan ya. Emang agak susah sih ya. Iya. Hmm. Tapi udah pernah dicek belum sih semuanya? Oh belum ya. Biasanya kayak gitu ada ntar dari apanya gitu. Karena masih ada dua yang dia susah kan gitu. Hmm. Iya berarti ini ibu biasanya, berarti kan ada tipe yang sama nih yang diterapin. Ah, ah, oke. Hmm. Hmm. Bukan masalah di makanan, tapi di hari di yang lain-lain, anaknya suka keluar rumah nggak? Suka ya, di keluar rumah main apa? Macam-macam ya. Oke. Kalau yang eh, main-mainan kayak bikin-bikin, dengan iya pasir-pasiran, terus kayak Play-Doh segala macam dia mau. Cuman masalahnya di dua itu. Oke. Berarti ya antara dua sih, bisa jadi juga memang di bagian oral motor bisa jadi itu gitu ya. Karena kalau sensornya semua udah beres sebenarnya ya harusnya di oral motor gitu. Jadi mungkin dia ya menurut kita udah halus tapi menurut dia itu belum bisa tertelan. Harusnya dia lebih gigit halus lagi. Gitu. Tapi kalau itu menjadi kendala, coba dicek. Kalau memang ya masih bisa, ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau jadi kendala ya udah. Kendala tuh yang akhirnya misalnya eh jadi lama makannya. Terus jadi misalnya kalau nanti dia SD, kalau tiba-tiba dia field tripnya atau mabitnya dapat makanan itu dia jadi moodnya berubah, kan jadi bermasalah kayak yang lain-lain gitu sih. Oh boleh boleh. Oh coba ini deh, em, ajakin buat-buat dulu kayak dari slime kayak gitu-gitu. Takut ke tangan, taktilnya karena kaki, tangan sama mulut itu beda. Dan yang paling sangat peka sensitif itu mulut. Sesuatu yang dia udah bisa injak, udah bisa pegang, belum tentu dia mau masukin ke mulut. Jadi itu dulu sih semuanya. Heeh. Jadi kalau tadi kaki udah ya coba di tangan gitu ya. Jadi main-mainan yang berbagai tekstur itu di tangan. Berbagai tekstur tuh misalnya gini ya, pasir tangan udah bisa, kalau slime udah bisa. Slime kan emang soalnya juga kelihatan bagus ya warna-warni kadang-kadang. Coba ini, dulu pernah nggak bunda-bunda kalau dulu di zaman saya ya, bikin bubur kertas dari koran itu kan agak hitam abu-abu gitu kan, terus sama megah kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya beragam tekstur yang ke tangan yang kayaknya gua agak kotor, agak agak jijik gitu ya. Itu dulu dinetralin. Biasanya sih relate. Oke. Terus tadi apa lagi? Lanjut kan ya. Tekstur nggak nggak suka tekstur lembek. Tapi kaitannya juga sama sih ke tadi dulu taktilnya. Jadi si tujuh ini tuh saling berkaitan, saling berhubungan. Makanya kalau misalnya eh, Insight itu kan ada terapi sensor integrasi. Tapi sebagian itu kita ada ruangan messy, ruangan kotor-kotoran. Jadi kadang-kadang kalau yang kebutuhan anak kan kalau sensor integrasi rata misalnya kayak cuman misalnya naik ayunan gitu-gitu ya dipikir um, kebanyakan kan kayak kolam bola gitu yang untuk vestibular sama proprio kan. Nah, tapi kita ada ruangan yang emang khusus kotor-kotoran gitu buat anak-anak yang tadi punya masalah pipi diternakan, terus kayak yang pasti nggak mau nyentuh-nyentuh kotor gitu. Kayak gitu sih. Karena itu berkaitan biasanya. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, terus lanjut lagi. Ini olfaktori yaitu penciuman. Nah, kita kenali aroma juga dari hal-hal yang ada di sekitar lingkungan, aroma makanan, aroma apapun gitu ya. Terus
Aromaterapi juga boleh. Itu kan aromaterapi warnanya beda-beda. Atau aroma minyak gitu. Jadi sambil mijetin anak, sambil mau anak tidur gitu ya, kita sambil, Dek, nyium nggak ini bau apa? Kan aromaterapi juga baunya macam-macam, ada yang bau bunga atau apa gitu ya, sambil nebak-nebak ini bau apa. Oke. Terus lanjut ya. Nah, ini vestibular. Vestibular ini yang tadi kontrol gerak keseimbangan, itu misalnya anak main ayunan. Ada anak yang takut loh main naik ayunan, ada gitu ya. Terus trampolin, ada juga trampolin itu kan begitu dia nginjak terus dia langsung ke atas, dia ke atas lagi, ke atas lagi, kan dia nggak napak-napak. Itu ada anak yang teriak-teriak gitu, panik, itu ada. Kalau yang vestibularnya bermasalah. Terus, nah, aktivitas yang butuh keseimbangan gerak, misalnya berjalan di titian, angkat satu kaki, bisa itu stimulasinya ya, pesawat terbang dari tubuh gitu, berapa nanti dihitung berapa detik. Terus kita sering-sering ya udah ajak naik, cari taman di sekitar gitu ya. Atau sekarang tuh kalau saya lihat di kayak apa, banyak yang jual-jual kayak permainan sensori gitu yang bisa papan titian dilipat atau apa, itu boleh juga dilakukan gitu ya. Nah, atau bisa nih Bunda bikin garis dari lakban gitu ya, yang bentuknya zigzag lurus. Nanti anaknya ceritanya suruh ngelewatin si garis-garis itu, kita bilang itu jembatan lah atau apa gitu ya. Terus melompat dua kaki berurut dengan, jadi kayak kita kasih misalnya ini dari botol Cleo, ada beberapa botol, lompat ya, lompatin Cleo pertama kedua gitu, tapi harus eh, jadi kayak set 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 gitu. Nah itu kadang ada beberapa anak yang udah lompat sekali, kedua ketiganya kayak mau jatuh gitu kan, atau ada yang gitu kan, ada yang gitu, tapi ada yang bisa mengontrol berirama, tek tek tek, nah itu yang udah bagus gitu. Terus balance bike ya, sepeda itu juga perlu vestibular. Oke, sampai sini lanjut dulu ya. Ini yang terakhir proprioceptif. Biasanya, nah ini em, kalau nanti masih akan punya anak lagi atau misalnya ada siapa tetangga dikasih tahu ya, jangan buru-buru cepet jalan anaknya gitu. Biarin ngerangkak dulu aja yang lama. Jadi kalau misalnya, oh, zaman apa ya, kadang-kadang saya suka denger gitu kakek nenek tuh seneng gitu kalau cucunya bisa cepet jalan. Padahal itu malah nggak bagus dari proprio gitu, karena dia merangkaknya belum terlalu lama, dan ketika merangkak itu sebenarnya anak lagi berusaha mengontrol otot-ototnya gitu ya. Terus main lempar tangkap bola, dan itu menyenangkan sih buat anak ya biasanya ya. Bisa dilakukan nih sama ayahnya gitu. Terus, nah, dorong benda yang diberi beban berat sesuai dengan kemampuan si anaknya sih gitu ya. Jadi kayak, ya kalau udah lebih gede mungkin bisa dorong galon, tapi kalau misalnya masih TK ya misalnya kayak dorong kursi lah atau apa gitu. Terus bermain gelantungan. Nah, kalau anak main gelantungan jangan khawatir jatuh gitu ya. Kalau emang eh, karena begini, ada beberapa anak yang punya masalah sensori, kadang-kadang nggak mau loh, menolak gitu. Kalau melakukan aktivitas yang ngebuat dia tuh kayak akan jatuh atau nggak nyaman atau kayaknya ada bahaya, itu bisa jadi menolak. Gitu. Nah, nanti sebenarnya ini juga tujuannya kalau untuk kayak life skill itu adalah ketika ada hal yang menantang, dia masih mau coba dulu gitu, nggak langsung menghindar, nggak langsung nganggap yang aku nggak bisa gitu. Karena persepsinya udah negatif. Padahal kan kalau dia tadi punya kapasitas untuk, oh oke, ini boleh, aku mau coba gitu. Aku tahu tubuhnya harus seberapa dan gimana, itu lebih lebih bisa akhirnya. Dan lebih mau coba hal-hal baru gitu sih. Terus puzzle ini termasuk ya, rancang bangun juga. Tadi walaupun ada di visual, tapi masuk juga di proprio. Karena kalau puzzle masangnya kekencengan itu nggak akan terpasang-pasang gitu. Jadi harus nyesuaiin juga kekuatan ototnya. Gitu. Oke, ini yang fondasi tadi pertama, si tujuh sistem integrasi. Ini terus tingkatan yang berikutnya, sensori motor. Nah, ini yang tadi kayak misalnya nanti kalau yang tujuh sensori itu udah bisa, biasanya anak tuh jadi bisa jaga dirinya supaya nggak terjatuh.
terus dia bisa mampu bergerak lebih terarah. Terus habis itu kalau di suatu situasi ini aku harus diem, apa harus bergerak nih. Jadi dia bisa memperkirakan dia tuh di posisi mana gitu ya. Terus gerakannya juga lebih bertujuan. Jadi kalaupun misalnya dia lari ya karena emang pada saat itu dia memang harus lari gitu. Misalnya mau naik angkot, ya udah angkotnya udah mau pergi, berarti kan dia harus lari ngejar kalau nggak angkotnya nggak pergi gitu kan. Tapi bukan di setiap kegiatan dia harus berlari. Misalnya, Dek, tolong ambilin mama sisir. Langsung, gak usah lari, gak usah lari. Habis itu belum ngambil sisirnya udah pleset gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu tingkatan kedua yang sensori motor ya, setelah si tujuh sistem integrasi ini benar. Terus yang berikutnya adalah refleksnya juga lebih matang dan bisa menerima input. Dia bisa ngeliat mana yang harus aku prioritasin, mana yang enggak. Kayak misalnya gini loh, nah ini kaitannya juga nantinya buat modal belajar. Kalau anak yang belum bisa menyeleksi ketika menerima input, kadang-kadang itulah dia makanya dia terdistrak dengan apapun. Misalnya di suatu kelas, kan pasti ada anak yang sambil ngantuk lah, sambil ngomong lah atau apa. Ada guru yang bicara. Nah, dia tahu bahwa dia harus mendengarkan gurunya, maka atensinya akan memilih ke gurunya. Tapi kalau yang belum, ya dia nengok kanan, nengok kiri kayak gitu. Gitu, ya. Oke. Tapi ini semua juga bisa dilatih. Tapi ini dilatih ya, ini semua tuh skill. Bukan tumbuh dengan sendirinya, bukan ya. Oke. Terus yang berikutnya, nah ini barulah kita masuk perseptual motor. Perseptual motor ini nanti yang banyak berkaitan sebenarnya dengan motorik halus ya. Motorik halus dan eh, posisi belajar dengan duduk gitu. Duduk di kursi, dengan menggunakan meja, terus kayak menulis. Menulis tuh bukan nulis kalimat ya, tapi menulis itu kan misalnya membuat bangun ruang, mewarnai, itu sebenarnya termasuk gitu ya. Nah, terus ADL, ADL itu activity daily living. Jadi kayak mengancingkan baju, pakai baju sendiri, makan, motong lauk gitu, terus pakai sepatu kayak gitu-gitu. Nah, itu di perseptual motor, tapi bertahap tadi. Nah, lalu ini ada auditori lagi, tapi kalau auditori di sini dia lebih ke keterampilan komunikasi. Jadi bukan dia jago ngomong, bukan ya, tapi dia tahu kapan dia harus merespon, kapan dia harus diem, kapan dia harus dengerin, kapan dia harus merespon gitu. Nah, kalau misalnya ada anak muda sama yang mau yang ngomong terus gitu ya, nggak mau dengerin, atau misal kebalikan gitu ya, kita tanya dia diem terus, jangan-jangan ini belum berfungsi. Gitu. Nah, makanya akhirnya ujung-ujungnya kita selalu balik ke sisi sensor integrasi lagi gitu. Terus visual spatial perception ini sebenarnya nanti kaitannya sama mengenal huruf, membaca gitu ya. Adaptasi postur duduk tenang ya ketika mengerjakan sesuatu. Nah, kalau atensi ini jadi fondasi untuk semuanya tentu saja. Jadi konsentrasi atensi itu kayak payung. Kalau udah bagus, payungnya udah terbuka dengan lebar, apapun akan bisa dipayungi. Tapi kalau payungnya masih oglek, maksudnya apapun bisa dipayungi itu skill-skill yang anak mau punya, udah deh bisa terpayungi semuanya. Tapi kalau payungnya masih pelentot-pelentot, ya skillnya ya kemana-mana. Gitu. Makanya kadang suka ada pertanyaan, Miss, saya mau ngelesin anak saya, les bahasa Inggris, les berhitung, les macam-macam. Gimana ya, Miss, menurut Miss? Ini aja, masalah konsentrasinya belum benar, gimana mau les? Nanti percuma. Udah di les yang ada, ya dia datang sih. Mungkin dia punya teman aja, tapi nggak nyerap gitu. Jadi lebih baik konsentrasinya dulu difokusin baru nggak apa-apa lesnya agak telat nanti aja kelas 3 SD nggak apa-apa. Yang penting kalau dia udah fokus cepet ngejarnya. Dibanding kalau lesnya dulu gitu ya tapi fokusnya nggak bagus ya udah akhirnya nggak maksimal nyerapnya gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah ini tadi yang tingkatan paling atas. Kalau semuanya di bawahnya tadi ini udah kan tadi balik lagi ya kayak yang menulis dan segala macamnya ini sorry.
Nah, ini yang kognitif, yaitu yang tiga hal, kemampuan akademik, adaptif gitu ya. Sama satu lagi eh, mandiri ya, mandiri gitu. Jadi untuk melakukan apa-apa dia nggak perlu teriak-teriak minta bantuan, atau untuk melakukan apa-apa dia yakin sama kemampuan dirinya. Dan pada akhirnya biasanya mau untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Nah, ini sih yang tadi piramida belajar. Lalu hal lain nih yang mendukung perkembangan sistem sensori. Bunda-bunda perlu catat nih sama ayah. Jadi ada aktivitas klub olahraga, banyak main outdoor, rutin eksplorasi lingkungan, dilibatkan dalam aktivitas sehari-hari. Jangan takut tumpah, jangan takut berantakan, takut kotor, takut 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 jadi takut anaknya beneran. Itu ya. Nah, kalau dalam kondisi khusus yang memang sudah ada masalah, nggak apa-apa, sensor integrasi sama okupasi aja. Karena apa? Itu akan menolong dulu di awal daripada kita berkejaran dengan usia. Usia yang dia udah mau masuk misalnya ke sekolah dasar, yang sekolah lebih serius. Tapi nanti biasanya, tapi kalau kan gini ya, kalau sekarang itu emang banyak anak-anak yang butuh terapi sensori integrasi karena kondisi juga. Jadi misalnya kayak gadget gitu ya, atau sama kayak lapangan yang semakin terbatas, lahan yang semakin terbatas. Jadi emang kesempatan outdoornya kurang, jadi memang bukan anak ABK aja sih sekarang tuh yang menggunakan sensor integrasi gitu. Nah, terus yang berikutnya kalau okupasi itu berkaitan biasanya sama motorik-motorik halus ya, gitu. Oke, terakhir yang jadi penting. Nah, ini buat dilakukan pola asuh itu memang paling baik adalah konsisten sejalan antara kedua orang tua, keluarga, sekolah gitu ya. Jadi sama-sama semuanya. Terus perkembangan anak itu bertahap ya. Jadi apa yang anak belum bisa nggak apa-apa. Kita jadiin start dulu poin untuk awal. Terus target kita apa nih gitu ya kita buat. Nah, misalnya ada targetnya dia bisa makan sendiri. Oke, tapi jangan lupa setiap proses dari dia nggak mau makan sendiri sama makan sendiri yang udah ditunjukkan itu harus diapresiasi. Jadi jangan gara-gara fokusnya bisa makan sendiri, kita baru nganggep anak ini berhasil kalau maksudnya berhasil dan mengapresiasi ketika dia udah bisa makan sendiri, makannya rapi segala macem. Jangan. Misalnya, kan namanya dari nggak mau sama sekali ya. Kok jadi mau? Belum tentu hari pertama dia mau untuk pegang sendok garpu. Jangan-jangan jadinya nggak mau makan gitu kan. Ya udah kalau gitu minggu pertama dia mau megang sendok garpu dulu deh. Kita apa namanya cariin sendok garpu misalnya yang lucu atau gimana. Terus kita juga bantuin pakai sendok garpu kita. Jadi kayak bareng yuk gitu. Eh tapi kamu pegang dulu deh sendok. Nggak mau. Ya udah sendoknya dipegang. Nah itu wow udah hebat nih adik udah bisa megang sendok nih gitu. Jadi dari situ dulu nanti prosesnya abis udah megang sendok garpu dia mau. Terus dia mau misalnya motongin lauknya atau dia mau nyuap nasinya. Jadi emang bertahap. Baru habis itu ya dia bisa semuanya gitu. Karena kalau biasanya kita langsung mau semuanya ya dia nggak mau. Akhirnya biasa suka suka bilang, "Eh, saya udah coba suruh makan sendiri, tapi anaknya nggak mau. Terus daripada nggak makan, mendingan saya suapin aja lagi. Ibu nyuruhnya gimana? Langsung gitu. Ya pasti kan namanya perubahan langsung susah gitu. Jadi bertahap. Nah, terus proses perubahan itu tidak instan, ya. Jadi butuh kesabaran, butuh waktu sama konsistenan yang berkelanjutan. Em, Kemarin baru beberapa hari ini saya ketemu dengan satu kasus anaknya dulu pas kecil itu TK ya, TK itu sempat terapi gitu, sensor integrasi sama bicara. Cuman nggak tuntas karena sebenarnya dari dulunya ada masalah speech delay gitu. Nah sekarang di umur 15 tahun gitu ya pas datang dia minta awalnya didiagnosa gitu, didiagnosa karena anaknya tuh kayak kelihatan aneh gitu ya.
Oke, terus habis itu dilihat ternyata masalahnya tuh di bahasa. Secara logika nonverbal gitu yang nggak pakai bahasa masih bagus gitu. Kemampuannya tuh rata-rata. Cuman pas di bahasa bener-bener hancur banget. Maksudnya kemampuannya udah hancur banget, minim banget. Bahkan dia tuh satu kalimat aja kita nggak ngerti gitu dia mau menyampaikan apa. Jadi kalau kita baca misalnya SPO gitu ya, ayah beli buku, dia bisa buku ayah beli gitu. Jadi ya akhirnya kan ke interaksi sosial dan segala macam gitu ya terhambat. Nah, jadi terjadilah gangguan bahasa. Kenapa? Jadi satu-satunya yang saya simpulkan di anak ini adalah terapi wicara dia nggak tuntas. Padahal kalau dia terapi wicaranya dulu tuntas, dilanjutin, ini nggak akan loh kejadian sampai kayak gini gitu ya pas di SMP gitu. Karena emang bener-bener bahasa ekspresinya susah banget gitu. Dan kita kan dia di sekolah umum, jadinya ya ketinggalan. Padahal secara, tadi balik lagi secara IQ-nya apa namanya secara logikanya kalau pokoknya kalau nggak pakai bahasa lah ya misalnya kayak dia di apa ada kipas angin gitu baru beli kan biasanya kita harus ngerakit gitu ya disuruh ngerakit itu dia bisa logikanya itu jalan kalau main-main yang pokoknya nggak pakai bahasa dia jago tapi begitu bahasa benar-benar dia nggak bisa itu gara-gara terapi wicaranya nggak tuntas gitu dan sayang banget kan gitu jadi akhirnya sekarang dia mengalami apa namanya kebutuhan khusus gitu bukan karena yang kalau memang kayak anak tadi balik lagi ya ADHD, autism itu kan memang terberi ya. Itu memang ya nggak sembuh cuman bisa adaptif gitu. Nah, kalau ini beda gitu. Jadi makanya kalau misalnya siapapun gitu ya yang misalnya ada terus kalau emang butuh terapi tuntas sampai tuntas, jangan nggak tuntas gitu. Karena bisa jadi beresiko untuk jadi gangguan perkembangan di tahapan yang dia udah besar. Oke, terus kalau juga, nah kalau misalnya ada keterlambatan di awal-awal di usia-usia eh, TK 5 tahun ke bawah, itu cepet-cepet dibawa ke profesional karena itu bisa di catch up. Kalau memang benar-benar pendampingan juga konsisten. Makin besar bisa sih, tapi waktunya makin lama gitu. Ya kan makin tua aja kita kalau belajar waktunya lebih banyak ya dibanding anak-anak. Jadi semakin dini itu akan semakin cepat perubahannya. Dan ada pengalaman juga ini anaknya Asperger gitu ya. Dia tuh rajin sih, terapinya rajin, konsisten segala macem gitu. Terus habis itu dari yang mulai masalah emosi benar-benar nggak terkontrol, nggak terkendali, sampai juga gerakannya, udah pokoknya kalau lagi keinsan bisa hancur gitu ya. Suka ditabrak-tabrak gitu dia nggak sampai tantrum juga berapa kali udah sering. Tapi sekarang udah jauh beda gitu perilakunya karena udah adaptif. Walaupun masih ada Asperger yang nggak hilang, cuman dia lebih bisa berespon gitu. Dan ya walaupun masih ada sih kayak kekakuan-kekakuan, cuman dia masih bisa merespon itu dengan gitu. Kayak gitu sih. Jadi Abika gitu ya, terus bisa nggak berubah? Maksudnya bisa nggak sembuh tergantung jenisnya. Kalau udah terberi ya biasanya memang tidak sembuh, tapi bisa adaptif. Dan adaptif itu sebenarnya lebih diperlukan. Karena nggak usah khawatir sih, di luar sana banyak kok apa ya profesional, orang-orang hebat itu sebenarnya punya indikasi ABK kayak ADHD, Asperger itu ada. Dokter pun ada loh yang Asperger gitu. Tapi jadi dokter karena tadi dia sudah adaptif gitu sih. Nah, oke, nah sampai sini sudah. Kalau ada yang bertanya lagi boleh silahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Mungkin untuk pertanyaan pertama kita baca dulu. Ini ada dari Bunda Samira. Bagaimana cara mengatasi eh, kakak dan adik yang umur jaraknya dekat, yang kakaknya 5 tahun, adiknya 2,5 tahun, yang suka berantem. Awalnya memang ketika main itu akur, tapi lama-kelamaan berantem. Akhirnya orang tua eh, melerainya dengan dikasih lihat nonton TV gitu. oh, Selain itu, momen berantem anak-anak itu ketika mereka sudah mulai ngantuk atau ketika mereka mau jalan-jalan yang awalnya masih akur, tapi lama-kelamaan jadi berantem, berebut mainan, dan juga berebutan kursi.
kali-kali juga dikasih untuk pegang HP. Jadi gimana solusinya agar kakak adik ini akur, tidak gampang berebut mainan. Tapi kalau misalnya untuk nonton televisi dibatasi waktunya cuma Sabtu dan Ahad, itu suka rewel kadang-kadang. Minta diliatin TV lagi. Bagaimana solusinya untuk kasus yang seperti ini, Miss? Oke, Bismillah ya, coba dijawab. Jadi, tadi dari beberapa kali sih saya nangkepnya ya, ini adik kakak berantem. Terus orang tuanya nanya kalau misalnya dikasih TV gitu ya, biar diem gitu dua-duanya gitu ya. Atau misalnya kasih HP gitu ya. Nah, coba perlu dicek-cek deh. Apa jangan-jangan berantemnya ini menjadi strategi untuk ngedapetin TV dan handphonenya? Coba dicek deh, bener nggak ya? Coba nanti sekali-kali ketika berantem, jangan dikasih handphone atau TV. Tapi misalnya dilihatin tuh sebenarnya kalau berantem itu ya sibling rivalnya tuh masih wajar sih. Sampai itu nggak pengaruh ya bun, nggak pengaruh usia dekat, usia jauh gitu. Anak saya juga usia jauh berantem atau tetap gitu kan. Yang satu udah kelas 5 SD, yang satu masih TK, tapi berantem mah tetap berantem gitu ya, biarin aja lah. Tapi kalau pas berantem cuma kita lihat dulu kalau berantemnya nggak sampai fisik gitu ya, cuman yang ya biarin aja. Saya cuma mau lihat nih gimana cara mereka menyelesaikan masalah, selama nggak fisik loh ya, nggak pukul-pukulan gitu. Tapi kalau udah fisik biasanya dilerai, tapi kalau nggak fisik ya udah biarin aja. Itu secara alamiah memang terjadi. Yang penting adalah justru kita jangan kalau yang tadi belum sampai fisik kita udah masuk, kita belain salah satu, kita intervensi, itu bisa efeknya satu anak ngerasa kok mama belain yang A ya atau yang B ya, terus yang jadi jaga-jaga gitu. Terus untuk sebenarnya untuk akraban juga mungkin bisa dijadwalkan juga rutin sebenarnya permainan yang bisa melibatkan bareng-bareng gitu. Ya misalnya kalau tadi umurnya kecil kayak pretend play gitu, main pura-pura role play. Adiknya sama mamanya misalnya yang jadi pembelinya, kakaknya jualan atau apa. Jadi main bareng. Ada quality time yang bersama gitu. Terus kalau untuk screen time tadi yang apa Sabtu Minggu ya, Ahad ya sama Sabtu gitu ya. Itu gimana buat yang sana? Sebenarnya gini, saya tuh sering banget menyampaikan buat ayah bunda, screen time itu nggak harus kok cuman di Sabtu dan Ahad. Boleh tiap hari, boleh. Yang penting waktunya kalau buat anak TK jangan lebih dari 1 jam. Lebih baik mainan yang dia bisa berkreasi, bisa kotor-kotoran, bisa macam-macam gitu ya. Em, Terus gini, biasanya anak kalau udah bersama handphone, bersama TV, kita tuh matiin gitu ya, kita cut, itu lebih cranky sih. Atau kalau hari-harinya udah kita misalnya lagi sibuk apa ya udah kita kasih aja remote gitu ya, terus udah lumayan banyak, itu lumayan cranky untuk yang seharian itu. Tapi kalau sehari itu kita bisa mengatur jadwal TV dan handphonenya, atau misalnya sama sekali nggak ada jadwalnya, itu biasanya lebih oke anaknya, lebih kooperatif. Nah, jadi kenapa tadi nggak usah tiap Sabtu dan Ahad aja gitu ya? Karena biasanya yang terjadi kalau saya ngobrol sama orang tua, ketika Sabtu dan Ahad itu mereka membebaskan, itu yang jadi salahnya. Kalau eh, Sabtu dan Ahad, saya nggak cuma Sabtu dan Ahad, tapi juga Sabtu dan Ahad 1 jam sampai 2 jam maksimal, ya nggak apa-apa, itu boleh. Tapi yang jadi salah adalah mengganti hari-hari Senin sampai Jumat ke Sabtu Minggu. Itu yang salah. Kenapa? Karena tidak konsisten. Tadi kan dalam pengasuhan perlu konsisten. Jadi nggak apa-apa dia dikasih tiap hari per jam. Jadi dia tahu juga, oh, aku akan dapat tiap hari gitu ya, setiap jam. Anak-anak yang tadi pas weekend bisa sepuasnya, itu yang sering saya temui adalah hari Jumat seneng banget tuh karena Sabtu Minggu mau main handphone. Sabtu Minggu nggak mau diajak pergi keluar, pokoknya di rumah. Kalau diajak pergi kemana, ke tempat saudara atau apa, cranky. Karena dia merasa bahwa jatah main gamenya diambil karena di Sabtu dan Minggu itu gitu. Itu secara emosinya lebih kayak gitu biasanya. Terus hari Minggunya kan udah diambil nih, Senin mau sekolah, itu Seninnya motivasinya udah turun lagi.
Karena baru abis, aduh, gamenya hari Minggu belum selesai, masih penasaran, hari Senin udah mau masuk sekolah, aduh aku masih kepikiran nih gitu kan. Terus udah oke, udah bagus, Senin enggak lagi, Senin masih rosing gitu ya. Selasa, Rabu, Kamisnya udah lumayan oke, Jumatnya udah oke, Sabtu dikasih lagi, turun lagi gitu. Jadi ketidakkonsistenan itu yang ngebuat jangan. Kalau mau ngasih tiap hari nggak apa-apa, tapi ada batasan waktunya aja. Saya rasa itu ya, udah ya. Terima kasih. Terima kasih, Miss Alfa. Mungkin satu lagi dari Zoom untuk yang Bunda yang ini. Mohon bersabar dulu. Kita bacakan dulu yang dari Zoom ya. Ini ada pertanyaan. Anak saya pernah terapi sensori integrasi di usia 2 sampai 4 tahun. Alhamdulillah, aspek taktilnya yang lemah dan aspek lainnya sudah jauh membaik. Yang mau saya tanyakan adalah, menjelang anak akan naik tingkat SD, apakah diperlukan asesmen kembali untuk melihat sensori integrasinya? Apakah orang tua perlu khawatir hal ini akan ada pengaruhnya ke cara atau fokus belajar anak ke depannya? Bagaimana penjelasan? Oke, terima kasih. Biasanya kalau misalnya udah terapi, terus memang udah dibilang udah selesai gitu dan perubahan itu udah terjadi maksimal, ya nggak apa-apa, berarti emang udah selesai. Tapi karena masih anak-anak, apalagi terutama kalau anak TK, anak SD gitu ya, sebelum SMP, bagusnya tetap di-maintain dengan klub olahraga supaya tetap bergerak. Apalagi anak zaman sekarang kan tantangannya gadget kan, jadi kayak mager gitu rata-rata mageran gitu ya. Atau ya misalnya suruh mau bantuin beberes di rumah kayak gitu. Jadi apa tetap nanti diminta dengan klub olahraga gitu ya. Nah, kalau mau menjelang SD sebenarnya yang bagus bukan hanya dicek tentang profil sensorinya, tapi lebih ke kesiapan sekolah dasarnya gitu. Karena ingat juga, walaupun tidak harus anak SD kelas 1 bisa baca tulis gitu, tapi mereka harus punya basic. Basicnya apa? Pra membaca, pra menulis, dan pra berhitung. Itu mesti dicek. Ya, jadi karena tanpa pra itu juga akan membuat mereka kesulitan di saat SD tadi. Sama juga ada kematangan emosi, sama penyesuaian diri. Nah, ini kan biasanya aspek psikologis. Ini makanya ada tesnya kalau sebelum masuk SD, bisa kita sebut dengan tes kesiapan sekolah. Gitu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya, Miss Alfa. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk ayah bunda yang ada di sekolah. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Iya. Oke. Oh ya, Boleh. boleh. Waalaikumsalam. Apa? Boleh. Eh, Jadi anak saya itu anak paling kecil yang di sini, jarak sama kakaknya itu lumayan jauh, jadi 7 tahun dan 10 tahun. Eh, Terus yang lumayan dekat ini abangnya di pesantren kan, jadi ya total di rumah tuh jadi hari-hari tuh emang sama saya. Hmm. Nah terus kalau saya bawa-bawa main ke lapangan tuh lumayan jauh lah kalau sekarang, jadi ya mager mamanya mau bawa ke lapangan. Kalau zaman kakaknya Iya, iya, berdua itu iya. deket. Jadi dia memang main ke lapangan. Jadi kalau mau belajar sepeda juga cepet. Nah ini anak yang ini jadi kayak anaknya kurang gigi gitu. Ah, Jadi mudah nyerah. Mereka kan udah pakai pelindung ini pun oke, enggak oke. Iya, iya. jatuh lah baru Eh, suruh goes tuh kayak males gitu. Ah, Terus kan saya mikirnya memang ke klub olahraga. Nah, hambatan satu lagi dia itu kalau ada gurunya tuh laki-laki mundur dia atau langsung nangis nggak mau. hmm. Karena kan kalaupun renang dia udah renang, tapi gurunya itu perempuan dan private kan udah bisa renang. Tapi kalau yang saya mau ikutin kemarin taekwondo, gurunya laki-laki kan. Pas gurunya perempuan mau, begitu gurunya laki-laki nggak mau dia Oh, oke, oke. langsung ngadat. Ya udah, Oh, akhirnya nggak jadi latihan kan. eh, Nah terus satu lagi, jadi saya mikirnya oh, saya mesti ada ngajak temen nih. Kalau temennya ada yang ikut klub olahraga itu saya datengin, ya biar dia bisa ada temennya. Saya jadi ngakalinnya gimana ya bisa supaya dia tuh lebih berani, lebih gigih, sama nggak takutan. Penyesuaian oh, awal sih oke. ngadatnya itu kadang-kadang saya emosi. Anaknya laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Umur? 5 tahun 8 bulan. Oh, 5 tahun 8 bulan. Kalau kakaknya tadi dulunya laki ya?
Oh, perempuan sama laki tapi dua-duanya di. Yang satu SMA udah SMA, yang kedua laki-laki. Lumayan deket tuh yang laki-laki, cuma lagi Hmm. di pesantren kan, jadi jauh. Oh, iya, 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 oke. Kalau anak misalnya ya, dia cepat mudah nyerah, kurang gigi. Ini sih untuk semua sih ya, biasanya yang saya lihat itu beberapa hal. Biasanya kalau nggak anak satu-satunya, ya ada faktor anak satu-satunya gitu ya, atau anak pertama, cucu pertama, segala macam, atau anak terakhir, atau itu tadi anak yang beda jauh sama kakaknya, terus akhirnya sekarang di rumah center attention-nya dia, dan itu semua dikarenakan secara nggak sadar sebenarnya kita itu cepat membantu kalau dia mengalami tantangan atau kesulitan. Jadi misalnya, eh, ah ini gimana? Itu coba dibuka gitu kan. Terus, nggak tahu. Udah akhirnya kita buka. Kayak gitu-gitu. Atau misalnya daripada lama kita bantuin gitu. Jadi hal-hal atau misalnya eh ini gimana gitu. Coba itu dilihat, ininya dibuka. Nah, instruksinya panjang. Jadi membuat anak ketika mengalami sesuatu yang di luar dari biasanya, dia berharap ada orang lain yang membantu. Nah, orang lain yang mendukung. Itu terjadi nggak di rumah? Berarti kalau gitu sekarang dirubah. Dirubahnya adalah bukan kita jadi nggak peduli, enggak. Kita tetap ada di situ, tapi kita nggak cepet-cepet bantuin. Nah, terus kita ngapain? Misalnya ya, dia buka tutup botol nih. Ini gimana sih? Susah. Oh, susah ya. Kita empati sama dia, kita memvalidasi apa yang dia rasakan, kita bilang emang itu susah gitu. Coba, nggak tahu, ya ya. Bundanya pura-pura juga. Nah, tapi kalau memang oh ini dirasakan masih keras banget ya, kita boleh tekin aja, tapi kita nggak bukain semuanya. Terus dah habis itu, iya sambil kita bilang ini susah ya susah. Coba 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 kamu lagi adek gitu. Ini bunda aja. Iya tapi bunda juga susah. Coba deh adik 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 gitu. Jadi kayak berusaha untuk ayo dong kamu dong yang buka gitu ya. Tuh, tapi kan memang butuh waktu. Nggak jadi cepet ya. Harusnya tadi 2 menit udah kelar. Ini mungkin bisa jadi 5 menit lebih gitu ya. Terus habis itu, tapi akhirnya dia jadi mau. Nah, begitu dia puter, terus akhirnya karena kita tadi udah bantuin buka dikit, berhasil kan? Akhirnya dia berhasil. Terus kita bilang, wah hebat kan tuh bisa. Terus, nah berarti ntar lain kali coba ya, itu udah bisa kan? Ketika dia berhasil membuka botol itu, yang muncul dalam pikirannya adalah dia merasa mampu. Itu berkaitan sama kemampuan self efficacy namanya. Berdaya. Aku ternyata bisa ya. Aku bisa menyelesaikan masalahku. Sesimpel cuman buka tutup botol. Atau misalnya, kadang kita nggak sadar sih. Sebenarnya mungkin kita nggak sadar. Karena tiba-tiba kan anak kadang-kadang suka ngasih aja. Apa kayak misalnya mau minum tiba-tiba ngasih nih gelas. Terus kita ngambil sedot, tanda inisiatif kita tusuk nih tinggal minum gitu. Itu kita nggak sadar, tapi itu berpengaruh besar. Jadi tadi temenin gitu. Terus apa namanya sambil nggak apa-apa bantuin, tapi bantunya bertahap. Pokoknya hasil akhir sebisa mungkin ada di anak supaya muncul keyakinan diri anak sih. Akhirnya dia bisa gitu. Terus kalau sekarang ketemu orang masih susah, mungkin lebih sering eksplorasinya ke berbagai tempat. Kayak misalnya ajakin aja kan kalau anak-anak suka ya Alfamart gitu, Indomaret gitu kan. Terus ya dia mau beli apa gitu, dia kasih duitnya tapi dia harus bayar sendiri. Mama temenin ya. Itu agak lama tuh bisa kalau untuk di awal alot banget kalau emang nggak ini gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin diliatin ibu-ibu lihatnya ada apa sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kita mau ngajarin atau briefing dulu dari rumah. Kita jajan yuk di Indomaret tapi nanti adik bayar sendiri ya gitu. Kan bayar sendiri kan berarti dia ketemu orang baru dia harus ngasih uang gitu. Jadi itu sih hal-hal sederhana seperti itu. Gitu. Oh, kalau sepeda tadi dia takut jatuh ya. Nah, sebenarnya gini, ini takut jatuh ini cuman sepeda doang apa banyak? Manjat-manjat berani. Oh, cuman sepeda aja. Oke.
Tapi kalau sepeda roda 4 bisa bisa udah bisa ngayuh ya. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya kalau udah bisa ngayuh itu juga. Jadi sepeda itu bukan cuma bisa mengendarai sepeda roda dua ya, tapi maksudnya adalah bersepeda itu mengayuh. Karena ada beberapa anak ngayuh tuh nggak bisa. Karena ngayuh itu kan koordinasi tangan kanan kiri gitu kan. Itu ada yang nggak bisa gitu. Kalau yang nggak bisa itu punya masalah juga. Tapi kalau dia udah bisa, cuman gara-gara nggak bisa di roda dua bertahap pun, kan dia juga masih 5 tahun. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bertahap aja gitu. Gak apa-apa kok. Maksudnya nggak harus 5 tahun bisa sepeda roda dua. Yang penting adalah bisa mengayuhnya dulu lah. Oh, gitu. Oke. Soalnya dia berani kan manjat-manjat. Kecuali kalau misalnya dia sepeda nggak berani, manjat-manjat yang takut, terus kayak di tempat ketinggian dia cemas, itu ya itu jadi masalah gitu. Tapi kalau enggak, ya butuh waktu aja. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Apakah masih boleh bertanya, Miss? Boleh, boleh. Boleh ya. Boleh. Iya, kita kasih kesempatan dulu untuk Ayah. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Oh, tidak Enggak ada. ada. Baik, ke Bunda lagi ya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kita kan hanya menyarankan ya, nggak mungkin juga saya maksa-maksa gitu ya. Tapi ya seperti tadi lah gitu. Jadi banyak. Nah, sebenarnya kalau yang kayak saya ceritain tadi, itu bahkan saya kan tanya juga ya, emang ini beneran baru kerasa sekarang di SMP kelas 3 gitu ya? Enggak, sebenarnya dari SD pun udah keseret-seret, maksudnya seret-seret dibanding temennya ya, di sekolah gitu ya. Cuman karena si SD gitu kan, jadi mungkin nggak berat ya, nggak terlalu berat. Tapi begitu kelas 5 kelas 6 ya emang dia udah beda juga. Harusnya memang ya, berarti kan secara beda aja belum tercatch up ya, harusnya emang balik lagi. Cuman ya Allah alam ya, kenapa alasannya saya akhirnya, ya intinya sekarang balik dan oke, saya sangat menyayangkan tapi dulu nggak ketemu saya, ini baru ketemu saya pas SMP gitu. Cuman ya itu sayang aja gitu Bapak Ibu harusnya ini anak tuh nggak jadi seperti ini. Kalau dulu Bapak Ibu ya dulu kan di rumah sakit ya dia di rumah sakit Untas atau gimana ya. Hmm. 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 Iya, sebenarnya menyambung tentang itu juga berkaitan sama tentang kesiapan sekolah. Makanya kesiapan sekolah anak buat masuk sekolah dasar, evaluasi psikotes itu sebenarnya salah satu cara ya. Dan usia itu sangat berpengaruh menentukan gitu. Karena efeknya nggak cuma di SD kan kadang ada yang bilang ntar kelas 3 kelas 4 dimotivasi gitu ya. Bahkan saya sendiri menemui panjang banget sampai pas kuliah. Anak ini usia masuk SD-nya 5 tahun berapa bulan lah ya nggak nyampe. Tapi SD-nya bagus. SD-nya itu di SD yang ya lumayan terkenal lah secara akademik juga. Ini karena emang IQ superior ya. Jadi, nah kadang-kadang IQ superior jadi kamuflase gitu. Maksudnya kayak seolah-olah anaknya bisa gitu. Tapi padahal secara kematangan emosi dan yang lain-lain belum. Cuman karena dia otaknya bagus gitu kan. Jadi kesannya dia bisa gitu. Nah, SMP dia dapat unggulan, SMA dia unggulan. Eh, Akhirnya dia masuk UI juga, gitu ya jurusannya juga komputer, ilmu komputer nggak mudah gitu kan. Pokoknya secara intelijensi nggak usah ditanya lah gitu ya. Nah dia datang ke saya ketika dia mau menyelesaikan skripsi. Ini yang jadi keteteran. Dulunya dia sekolah tuh bener-bener prestasi sangat menonjol, tapi skripsi dia nggak selesai, nggak kelar gitu ya. Ini udah lewat nih, udah
udah semester ke-9. Kan kalau di UI ada batasnya ya. Jadi ya udah akhirnya dia kalau nggak salah sampai 5 tahun jadi waktu itu ada terapi-terapi sih karena memang eh, saya sih menemui di saat itu kondisinya adalah dia lagi bosen sekolah. Tapi bosen sekolahnya telat banget ya pas udah kuliah gitu kan. Karena yang membuat dia ternyata bisa menyelesaikan selama ini gitu ya, walaupun dia secara emosi sebenarnya udah bosen nih sama sekolah gitu sama tuntutan akademik, keteraturan. Kan dari SD sampai SMA semuanya teratur. Maksudnya harus ini kan ada jadwalnya. Kalau emang dia juga sebelumnya Anovan dan sebagainya ada rapotan. Kan satu-satunya masalah dia di kuliah cuma di skripsi. Yang itu di mana skripsi kan mau kamu selesai mau nggak dosennya bodo amat ya nggak nyariin kita gitu kecuali kita dapat dosen yang peduli gitu. Iya, nah itu doang gitu. Jadi di situ. Terus itu kuliah di SMA juga pernah. Di SMP juga ada. Jadi masalah kesiapan sekolah makanya kalau ya ada juga sih pernah ketemu ya sama ada satu orang tua gitu yang apa namanya mau menyekolahkan anak di usia 5 tahun setengah SD gitu. Dan memang balik lagi karena IQ-nya superior jadi mereka bertahan bahwa nggak apa-apa gitu. Anak saya bisa kok gitu. Keluarga kami biasanya kayak gitu. Oke, ya udah gitu. Kalau udah kayak gitu ya, tapi berarti terserah. Cuman ini sharing. Tapi yang saya lihat dari orang tuanya juga ya akhirnya, eh, maksudnya yang tadi ya ini cerita beda lagi gitu ya. Eh, dia merasa bahwa keluarganya dulu rata-rata masuk SD umur 5 tahunan dan fine fine aja kami bisa kuliah di luar negeri ini kami bisa kuliah di Amerika dan beasiswa bla 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 gitu kan dengan usia muda oke gitu terus ya udah nih sekarang anak saya bisa nggak ya kalau dari secara intelijensi kan memang bisa IQ-nya bagus cuman kalau dari kematangan emosi nggak bisa gitu. Tapi ya balik lagi terserah bapak ibu kalau kami nggak menyarankan gitu. Nah terus dia kan tetap mau ya mau nyokolahin. Oke, cuman saya lihat eh, ya kalau tadi menurut bapak ibunya mereka fine fine aja sebenarnya nggak juga sih. Mereka nggak fine fine aja. Karena akhirnya mereka tidak bisa menjadi orang yang netral terhadap anaknya. Kenapa mereka harus merasakan bahwa anaknya harus merasakan hal yang sama dengan mereka. Jadi ada masalah-masalah emosi yang oke nggak sampai nih gitu sih. Tapi ya balik lagi ke orang tua. Gitu. Cuman kalau pada umumnya ya itu sih yang saya ceritain tadi. Kadang-kadang, nah malah saya ngelihat anak-anak yang usianya 7 tahun atau 6 tahun 9 bulan gitu itu lebih lebih siap biasanya gitu. Karena em, itu juga pernah terjadi ada seorang ibu punya 3 anak kebetulan dari tiga-tiganya itu pas mau masuk SD ketemu saya tiga-tiganya enggak sorry bukan tiga-tiganya yang kedua sama yang ketiga yang pertama enggak karena udah terlanjur SMP. Nah dari yang kedua sama ketiga ini yang paling bagus adalah yang ketiga karena usianya udah matang dan emang pas dites mau masuk SD benar-benar kesiapannya udah beda. Terus ibunya bilang iya ternyata benar ya Miss ada faktor pengaruh ya usia itu kakaknya sebelum 6 tahun sekarang udah lagi males-males di sekolah di SMP udah demot kayak gitu-gitu. Iya bisa jadi sih kayak gitu. Mengulur masalah sampai akhirnya nanti jadi bom yang lebih besar gitu sih. Nah itu. Terus yang kedua tadi, oh yang ini tadi ya, oke. Nah jadi gini sebenarnya kesannya memang di sensori integrasi itu adalah banyak kan fisik. Tetapi enggak juga, karena kan tadi ada indera-indera yang kayak butuh melihat, mendengar gitu ya. Di mana ketika melihat stimulus, mendengar stimulus, atau misalnya merasakan stimulus itu tidak menjadi netral buat tubuh kita, otomatis yang bereaksi adalah emosi gitu. Ya, jadi kaitannya adalah ketika kita bisa melihat situasi itu netral, kayak tadi kan, misalnya petir atau blender, ya nggak apa-apa orang itu buat masak, gitu. Orang petir emang terjadi, hujan terjadi, tapi buat anak ini itu bukan stimulus netral, takut dia, itu tuh ancaman, itu kayak bahaya. Akhirnya secara emosi dia teriak-teriak, tantrum, gitu. Makanya tadi gimana cara mengolah tantrumnya tergantung nih. Tantrumnya karena apa? Kalau karena masih hal-hal yang kayak tadi berarti sensornya dibenerin. Tapi kalau karena pengasuhan nanti beda lagi.
Karena pengasuhan kan juga pengaruh ya dalam sosial emosional. Itu sih yang paling besar. Misalnya, terutama ya, ketidakkonsistenan respon sih kalau pengasuhan tuh. Apalagi kalau misalnya di rumah itu banyak orang gitu ya, ada kakek nenek gitu ya, ada, aduh itu kalau makin pusing gitu ya. Jadi, nah anaknya pinter, kalau anak-anak tuh pinter loh gitu-gitu ya. Dia tahu siapa figur yang akan buat mengabulkan gitu ya semua keinginannya akan lari ke sana gitu. Tapi yang sering saya hadapi juga pertanyaan dari bunda-bunda sulit untuk bekerja sama dengan sama kakek. Ya kan, kalau yang satu rumah gimana ngontrolnya gitu ya? Karena kan ya nenek juga nggak mau dikasih tahu ya. Jadi ya paling kalau saya sih bisa menjawab gini Bun, apa namanya? Makanya Bunda harus punya hubungan yang dekat juga sama anak gitu. Jadi untuk nggak bolehin sesuatu tuh jangan bilang nggak bolehnya, tapi sampaikan nilai jelek itu sama si anak. Sehingga akhirnya anak tuh punya awareness gitu ke bawah, oh ini emang enggak bikin aku sakit nih, bikin aku misalnya pusing nih atau apa atau bikin aku sakit mata main gitu. Jadi dari anaknya juga harus dibantu dipahami gitu sih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ya, pada Allah yang Bunda sekarang sudah berada di ujung acara. Kalau untuk beberapa pertanyaan Zoom memang belum bisa kami sampaikan waktu yang terbatas dan mungkin ayah Bunda di sini juga masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung datang ke insight-nya. Insya Allah. iya ya. Atau kalau pas kesini ya nanti. Eh, oh, udah terlanjur sekarang di tingkat besar atau? Oh, oke.